Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, kita pastikan anak-anak hadir dan penuh semangat. Semangat kan? Baiklah, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita belajar tema 4 sebagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca cerita, siswa dapat menganalisis 5 unsur intrinsik dalam cerita dengan terperinci. 2. Setelah membaca cerita, siswa dapat menganalisis 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila. Tahukah kalian pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang dapat kita contoh dari mereka? Nah, Pak Tulus seorang kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warganya menjaga persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu tentang Pak Tulus. Ayo kita membaca pentingnya budaya tegur sapa di buku kalian halaman 119 dan 120. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang, mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merengahkan kedekatan mereka. Nah, itu tadi pentingnya budaya tegur sapa. Sudah kalian temukan di halaman 119 dan 120? Bagus, sudah. Sekarang silahkan kalian baca ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Sudah selesai kalian membaca cerita pentingnya budaya tegur sapa? Ya, bagus. Berikutnya, kalian menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita pentingnya budaya tegur sapa. Masih ingat apa itu unsur intrinsik? Ya, bagus. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu karya sastra. Ada berapa unsur intrinsik? Bagus, ada 7. Yang pertama yaitu tema. Siapa yang tahu apa itu tema? Ya, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, alur atau plot. Masih ingat? Ya, alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur. Yang keempat, setting atau latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, sesuatu, dan tempat. Dan yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerita untuk menyampaikan ceritanya. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas
sang penulis dalam menyampaikan ceritanya. Dan yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Nah, itulah tadi unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerita. Sekarang coba kalian analisis unsur-unsur intrinsik pada cerita pentingnya budaya tegur sapa tersebut. Ya, kegiatan pada cerita pentingnya budaya tegur sapa di Desa Serehwangi merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi 1. Bangga akan karya bangsa. 2. Menghargai perbedaan. 3. Menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba kalian analisis kegiatan sehari-hari yang sering kalian lakukan ataupun sering kalian lihat pada kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Ibu bagikan lewat WA ya. Kerjakan soal evaluasi dengan cermat. Jadi, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, unsur-unsur intrinsik dalam cerita meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, budaya, dan agama. Berteman dan bermain dengan siapa saja. Menggunakan bahasa Indonesia merupakan pengalaman sila ketiga Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai.